Merdeka. Senang sekali pemirsa TVRI Yogyakarta, di kesempatan hari ini kita dapat bersua dalam program Pijar Kristen. Persembahan TVRI Yogyakarta memang istimewa. Saya Magdalena Krisinda bersama dengan Pendeta James yang bertugas ataupun melayani di Gereja Pangkalan Lanut Adi Sucipto akan menyapa Anda dalam program edisi kali ini Pijar Kristen. Baik, salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Mbak Magdalena. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kabar baik ya? Puji Tuhan. Ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada para pemirsa TVRI bahwasanya Bapak Pendeta Kapten Khusus James Columbus Taime SSI ini, beliau adalah gembala ataupun pendeta yang bertugas di Gereja Pangkalan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Dan senang sekali di kesempatan hari ini, khususnya di bulan Agustus ya, Kapten, kita dapat berbagi semangat dan juga berbagi berkat kepada pemirsa semuanya. Iya. Apa kabar teman-teman di Jemaat Pangkalan Lanut Adi Sucipto, Kapten? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, Kapten boleh juga menyapa para pemirsa di rumah, silahkan. Pemirsa TVRI Yogyakarta yang ada di rumah, Shalom. Salam damai dalam kasih Kristus. Kami bersuka cita bisa berjumpa dengan pemirsa sekalian dalam acara ini. Dan kami juga tak lupa menyampaikan salam merdeka. Merdeka, wow, luar biasa nih Kapten James ya. Kita ada di momen yang cukup penting bulan ini, bulan Agustus. Kita sama-sama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Wah, gimana nih teman-teman satuan memaknai momen ini nih Kapten? Ya, kita di Lanut Adi Sucipto senantiasa sebagai militer, tetap dalam momen-momen ini adalah momen yang penting bagi kita untuk memperingati dengan peringatan baik dalam upacara dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Iya. Dan pemirsa TVRI Yogyakarta, tema kita dalam Pijar Kristen kali ini sungguh spesial. Temanya adalah meneguhkan bakti kasih untuk keutuhan negeri. Sekali lagi, meneguhkan bakti kasih untuk keutuhan negeri. Nah, Kapten James, ini temanya spesial sekali ya. Benar. Kapten ya. Dan pasti kita pengen tahu, kenapa sih bakti kasih bakti kasih mendahului keutuhan negeri ini ya? Ini menjadi penting ya. Apa kaitannya bakti kasih dengan keutuhan negeri? Ya, pemirsa yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara soal negeri ini utuh, itu tidak lepas dari persatuan. Dan kalau kita bicara persatuan, itu tidak lepas dari kasih. Jadi kalau saya balik, kalau negeri ini mau utuh, harus ada persatuan. Dan persatuan itu akan tercipta kalau orang-orang yang bersatu itu hidup dalam kasih. Oke, wah, jadi memang ini dasar sekali ya, prinsip sekali ya Kapten ya. Benar. Dan apa pesan firman Tuhan yang hari ini Kapten James ingin bagikan kepada pemirsa TVRI Yogyakarta? Kenapa kasih itu menjadi penting, para pemirsa sekalian? Kita melihat aja pada apa kata Alkitab atau dalam kesaksian Alkitab. Allah saja menyatakan kasih harus datang ke dunia ini. Artinya dalam mengimplementasikan kasih atau mempraktikkan kasih, kita butuh ruang dan waktu. Dan secara global dunia ini adalah tempat kita berbagi kasih. Tapi secara khusus sebagai anak negeri, bangsa dan negara kita ini adalah tempat kita mencurahkan kasih dan cinta kita. Allah sudah membuktikan dengan kehadiran Kristus, membagikan kasih dan cintanya kepada sesama, kita yang adalah pengikutnya pun harus mewujudkan itu di tengah-tengah negeri ini. Baik. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, wah luar biasa. Dan kalau bicara kasih ya Kapten James, pasti kita langsung ingat dengan hukum kasih ya. Betul. Yang mengingatkan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Betul sekali. Jadi mengapa orang Kristen itu harus mempraktekkan atau melakukan kasih itu di tengah-tengah negeri ini? Yang pertama, itu karena perintah Tuhan Yesus sendiri. Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40 mengajarkan tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah
dan juga mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita tidak mungkin mengasihi Allah jika kita membenci sesama. Bagaimana kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita. Ya, Ya. dan itu cerminan ya, Cerminan. tidak bisa dipisahkan keduanya. Betul Oke. sekali. Wow, luar biasa ya pemirsa TVRI. Ini baru bagian awal bagaimana kita memaknai ya pesan kemerdekaan sebagai umat Kristiani. Dan tentu saja pertanyaan selanjutnya adalah Kapten James, bagaimana dong cara kita, ataupun mungkin kalau sebelum bagaimana caranya, mengapa deh? Mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus mewujudkan bakti kasih? Ya. Nah, dari mengapa, kemudian nanti bagaimana? Nah, Ya. silakan mulai dari mengapa nih kita sebagai pengikut Kristus harus mewujudkan bakti kasih. Betul. Alasan yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita kalau diperintah oleh Tuhan yang adalah kita percaya sebagai Tuhan, kita adalah pengikutnya disebut pengikut Kristus, berarti kita wajib mengikuti junjungan kita. Apa yang dikatakan dan diperintahkan kita harus lakukan. Yang kedua, alasan kedua, kenapa orang Kristen harus melakukan kasih atau melakukan bakti kasih di tengah-tengah negeri ini. Yang kedua, karena Tuhan Yesus sendiri menginginkan dan bahkan mendoakan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21, di situ ada penggalan doa dari Yesus sendiri sebelum Yesus akhirnya menderita dan mati di salib. Yaitu Yesus berdoa, "Aku berdoa bukan hanya kepada mereka ini saja, yaitu murid-muridnya, tapi aku berdoa juga kepada orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, yaitu kita sekalian, supaya mereka menjadi satu." Nah, di sini itu harapan Tuhan Yesus sendiri agar orang-orang yang percaya itu menjadi satu, dan dalam kesatuan itu sendiri tentunya kita memerlukan kasih atau cinta kasih itu, dan itu tidak bisa ditawar. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus melakukan kasih atau mengimplementasikan kasih, mewujud nyatakan kasih itu sendiri. Alasan yang terakhir atau yang ketiga adalah itu karena sifat Allah sendiri. Dalam surat 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8, di situ berbunyi, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih." Itu adalah sifat Allah. Jadi kita bagaimana bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu dengan mengasihi sesama. Dan kita percaya dengan mengasihi sesama Allah hadir. Dan kehadiran Allah itu membawa damai sejahtera. Jadi kalau kita mengasihi sesama bangsa yang kita hidup di negeri ini, yang kita cintai, dengan mengasihi itu kita menghadirkan Allah di tengah-tengah bangsa kita, dan berarti itu damai sejahtera bagi bangsa kita. Wow, dengan mengasihi berarti kita mencerminkan bahwa kita adalah warga negara yang baik buat negeri ini juga ya, Kapten. Betul ya. sekali. Wah, ini yang berikutnya menjadi penasaran ya pemirsa TVRI, gimana dong caranya? Kalau mungkin secara Alkitab dan secara pemaparan dari Kapten James kita sudah terbantu. Mengapa sih kita sebagai warga negara harus mewujudkan bakti kasih? Nah, sekarang kita lebih detail nih Kapten. Kita kan negara berbineka tunggal ika. Nah, ada banyak perbedaan suku, bangsa, bahasa ya. Betul. Kalau ya betul kan, dari warna kulit kita saja sudah berbeda, asal kita terdiri dari pulau-pulau di Indonesia. Nah, bagaimana kita mempraktekkan bakti kasih ini dalam kehidupan kita yang nyata nih, Kapten? Iya benar, kita berangkat dari kata Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Saya aja di Papua, asli saya dari Papua, itu ada sekitar 400 suku, dan segitu sukunya banyak gitu, sebegitu juga bahasanya. Artinya kita ini benar-benar beragam sekali. Pesan dari Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya para pendiri bangsa ini hendak mengingatkan kita dua hal. Yang pertama itu adalah harapan mereka bahwa kita sebagai bangsa yang berbhinneka Tunggal Ika, kita benar-benar berbeda dan harus bersatu. Dan yang kedua itu adalah peringatan bagi kita bahwa keberagaman itu akan memicu berbagai hal yang akhirnya memecahkan persatuan. Sehingga sebagai bangsa yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini,
baiklah juga kita menjadi insan Bhinneka Tunggal Ika yang juga menghargai perbedaan, menjadikan sebagai alat atau sarana untuk alasan persatuan kita. Iya. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk kita berselisih gitu ya. Ya. Karena disinilah justru perbedaan menjadi sebuah aset yang sangat membuat kita bisa bersatu gitu. Betul. Nah, apalagi nih momen kemerdekaan Indonesia yang sudah ke-76 nih ya. Benar. Ya, betul ya, Kapten. Jadi kalau di kesatuan sendiri bagaimana nih? Teman-teman juga turut memaknai dan mengisi kemerdekaan ini nih, Ya. Kapten James. Kalau kita di satuan tentunya sebagai militer, hal ini sudah mendarah daging ya. Jangankan hari ini dalam memperingati kemerdekaan pun setiap hari kami juga menunjukkan bakti dan juang kita kepada bangsa dan negara. Tetapi memang ini mengapa kita harus memperingati setiap tahun, karena ini akan membangkitkan semangat dan moral kita, baik bukan hanya sebagai TNI tapi sebagai insan bangsa, untuk mencintai, menyayangi bangsa kita ini, untuk berbakti kepada nusa dan bangsa dengan cara menghargai segala perbedaan dan mencintai sesama sebangsa dan setanah air. Wah, luar biasa nih teman-teman satuan, ternyata juga semangat ya dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisinya bagaimana bakti kasih ini juga diimplementasikan dalam kehidupan ketugasan, Betul. bahkan kehidupan keluarga dan terlebih kehidupan pribadi begitu ya, Kapten. Nah, kemudian yang menjadi tantangan berikutnya nih, Kapten, karena ketika kita bakti kasih, seringkali yang kita jumpai di lapangan tidak berbanding atau tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita merespons sebagai warga negara dengan berbagai macam ya perbedaan pendapat gitu yang seringkali itu membuat, maaf ya, kita jadi gampang emosi gitu ya. Jadi gampang terpicu, gampang terpancing. Nah, gimana nih Pendeta atau Kapten James, cara kita supaya bisa menahan diri untuk tidak terpancing pada hal-hal yang bisa merusak persatuan, khususnya kemerdekaan kita isi dengan hal yang positif? Ya, itu memang udah tugas kita ya. Jadi perjuangan ini tidak berhenti ketika 1945 kita merdeka dan perjuangan itu berhenti. Tapi perjuangan itu akan terus kita geluti. Semangat perjuangan para pejuang, para pahlawan itu tetap harus tertanam dalam diri kita. Karena itu sesuatu yang harus tetap diperjuangkan. Memang tidak sempurna dalam pelaksanaannya setiap generasi, tapi itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai insan bangsa, bahwa persatuan, kesatuan bangsa, keutuhan negeri dengan hidup saling berdampingan itu harus tetap kita perjuangkan. Walaupun ya kenyataannya masih ada di sana sini yang kurang, tapi itulah menjadi membangun kesadaran kita untuk mencintai negeri ini dan tetap memperjuangkan pertahanan bahwa persatuan itu penting, kebersamaan itu penting, saling mengasihi satu dengan yang lain itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berkata tidak. Gitu. Ya, betul. Katakan yes untuk persatuan, gitu ya. Ya. Baik, Kapten James dan juga pemirsa TVRI, kita jeda sebentar karena ada beberapa informasi yang akan kita saksikan berikut ini dan kami akan kembali sesaat lagi tetap di Pijar Kristen TVRI Yogyakarta. Belum siram. Nah, adik-adik, jangan sampai salah seperti teman kalian ini ya. Yuk belajar aksara dan bahasa Jawa yang baik dan benar. Aksara. Setiap Rabu jam 4:30 sore hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Jantungku berdetak cepat, inilah waktu yang tepat. Segera aku bersiap, jangan sampai ku terlambat. Temarakan akhir pekan Anda dengan Music Camp setiap hari Jumat pukul 7 malam dan hari Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jogja. Allah selalu memberi jalan yang terbaik bagi orang-orang yang mempunyai hasrat dan kemauan. Kepada teman-teman disabilitas, tetap maju, semangat terus, hadapi kehidupan ini dengan semangat.
Kami bisa hanya di TVRI Jogja. Terima kasih pemirsa TVRI Yogyakarta, memang istimewa. Anda masih menyaksikan program Pijar Kristen. Dan kali ini saya bersama dengan Pendeta Kapten Khusus James Taime yang bertugas di Gereja Pangkalan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Tadi kita sudah berbincang tentang kenapa sih kita harus menjadi pengikut Kristus yang mewujudkan bakti, cara-caranya, dan kemudian tantangan-tantangannya. Nah, sekarang kita sedikit lebih detail lagi ya, Kapten. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bermasyarakat ya, hari-hari biasanya kalau kita mau 17-an, mulai deh kerja bakti gitu ya, gotong royong. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semangat gotong royong mulai menipis nih, Pendeta. Gimana kita bisa kembali membangun semangat kebersamaan di tengah kondisi seperti sekarang? Ya, semangat gotong royong itu kan sesuatu yang melekat kita sebagai insan bangsa ya. Karena itu bukan baru sekarang digadang-gadangkan, tapi itu kan udah menjadi sesuatu yang sudah mendarah daging. Nenek moyang kita pun melakukan hal itu, hidup bergotong royong, membangun rumah. Mereka dulu tidak sendiri tapi bersama-sama. Jadi nilai-nilai itu sebagai insan bangsa itulah jati diri kita. Hidup berdampingan bersama, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Walaupun makanan kesukaan kita berbeda. Nah, dulu mungkin bukan tensi dalam perbedaan agama ya. Mungkin mereka satu suku tapi makanan kesukaan mereka dan kebiasaan mereka berbeda, tapi mereka tinggalkan semua itu untuk satu kepentingan, yaitu bergotong royong, membersihkan. Untuk siapa? Untuk bersama-sama. Jadi kepentingan bersama itu diutamakan dan kepentingan pribadi itu dikesampingkan demi kebersamaan itu. Jadi itu juga yang harus menjadi semangat kita sebagai insan bangsa. Jika ingin hidup bersama, ya kesampingkan dulu sedikit kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apa, utamakan kepentingan bersama. Asik, wah ini luar biasa nih ya. Jadi kita tuh mengisi kemerdekaan tidak dengan hal yang justru membuat kita ya udahlah kita di rumah aja mumpung kondisi juga lagi WFH gitu ya. Tapi bagaimana semangat kebersamaan dan gotong royong tadi menjadi hal yang penting yang menurut Kapten James ini perlu juga kita jaga. Nah kemudian nih Kapten James, dalam kehidupan pribadi nih, karena seringkali bakti karya tidak hanya dalam komunitas, dalam masyarakat ya Kapten, dalam kehidupan pribadi mungkin sebagai pelajar, sebagai orang tua, mungkin sebagai profesional gitu ya, apapun yang menjadi profesi kita, termasuk ini kita yang juga dipercaya oleh masyarakat mungkin menduduki jabatan tertentu gitu ya. Nah bagaimana bakti kasih ini juga kita bisa kerjakan ini? Ya, kita lakukan tugas yang dipercayakan kepada kita, yang kita emban itu dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran yang penuh, dengan kesetiaan dan ketulusan. Misalnya saya sebagai anggota aparat lah, sebagai TNI, saya melakukan tugas saya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi pengabdian saya baik sebagai TNI maupun yang lain dengan pekerjaan lain, tukang ojek, ataupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, maupun sebagai pelajar atau anak dalam rumah tangga. Kita melakukan tanggung jawab kita, baik sebagai pelajar kita belajar yang benar, sebagai orang tua kita mengasuh anak-anak kita dengan benar, sebagai profesional baik dalam perusahaan dan sebagainya, kita melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Itu aja udah menunjukkan bahwa rasa cinta kita kepada pekerjaan kita, bakti kita kepada pekerjaan kita itu menunjukkan bahwa kita memang mengasihi apa yang kita lakukan. Dan itu akan berdampak bagi orang lain yang hidup bersama-sama dengan kita. Wah ini nih, hidup kita berdampak bagi sesama kita. Betul. Mungkin bagi sesama yang terdekat dulu ya Kapten James ya. Jangan yang berpikir terlalu luas, tapi juga tidak apa-apa jika kita juga pada akhirnya bisa berdampak secara luas. Nah kemudian yang berikutnya nih, soal dampak. Berarti sebenarnya kita nih masing-masing orang terpanggil ya untuk jadi dampak buat lingkungan sosial kita ya.
Betul. Nah, soal dampak ini apa yang ingin Kapten James pesankan kepada pemirsa supaya kita nggak salah memberi dampak gitu. Pengennya jadi orang yang memberi pengaruh baik, tapi seringkali caranya mungkin kurang tepat, misalnya begitu ya. Ya. Nah, bagaimana nih pesan Kapten James untuk pemirsa supaya terus menjadi dampak yang baik? Baik pemirsa yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat Kristiani kita punya satu pedoman atau satu pribadi yang kita jadikan sebagai teladan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Yesus Kristus hadir dan memberikan dampak kepada dunia ini. Kita dengan semangat Kristus itu sendiri, kita pun kehadiran kita harus memberikan dampak. Tentunya bukan dampak yang buruk bagi masyarakat, tapi dampak yang baik. Itulah panggilan kita. Mengapa kita menjadi seorang Kristen? Kita hidup harus berdampak bagi orang lain. Dan kita harus memberikan dampak yang baik. Kristus memberikan dirinya sendiri untuk keselamatan banyak orang. Kita mungkin tidak mati seperti Kristus disalib sehingga dunia ini terselamatkan. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan menolong, kalau seorang anak menolong orang tuanya, dengan tetangga saling membantu, dengan rekan kerja kita membangun relasi yang baik, kita berikan penghargaan pada siapa saja yang kita jumpai. Itu hidup yang berdampak bagi orang lain atau bagi sesama, dan itu yang Kristus inginkan kita lakukan. Wah, luar biasa nih Kapten James. Saya jadi sedikit diingatkan tentang garam dan terang. Ya. Garam itu nggak perlu banyak ya dalam sebuah masakan, Ya. tetapi sedikit saja bisa membuat rasa jadi nikmat. Betul ya? Amin. Terang juga begitu ya. Ya. Terang membuat walaupun cuma sedikit tapi bisa mengusir kegelapan. Kegelapan. Oke, wah luar biasa. Nah, ada lagi nggak nih Kapten James yang juga diingatkan kaitannya kehidupan kita harus berdampak selayaknya garam dan terang tadi. Sebelum nanti Kapten James juga akan memberikan salam berkat untuk satuan, untuk pemirsa dalam rangka mengisi kemerdekaan kita. Ya, Yesus selalu memulai sesuatu yang berarti dengan hal-hal yang kecil. Dan Tuhan itu nggak pernah menuntut kita untuk melakukan hal yang besar dengan apa yang tidak ada pada kita. Karena itu ketika kita hendak melakukan sesuatu ya, hidup yang berdampak bagi sesama, jangan lihat orang lain, jangan lihat apa yang ada pada orang lain, tapi lihatlah pada dirimu sendiri. Apa yang ada padamu itulah yang Tuhan ingin pakai supaya Anda berdampak bagi sesama Anda. Kalau kita melihat kisah Nabi Musa, Tuhan selalu bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Musa membuat hanya tongkat, Tuhan bilang lemparkan, dan terjadi mujizat. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Tuhan tidak pernah menanyakan sesuatu yang tidak ada pada kita, tapi yang ada pada kita Tuhan ingin pakai supaya Anda berdampak bagi orang lain. Nah, ini kuncinya ya, Kapten James ya. Bagaimana topik ini menjadi sangat penting untuk kembali kita diingatkan. Bahkan setiap kita ini adalah tadi Musa-Musa zaman sekarang gitu ya. Dari apa yang kita miliki, apa yang kita saat ini punya, dan berangkat dari hal kecil yang kita miliki. Betul sekali. Oke, baik. Itu sebab tema meneguhkan bakti kasih untuk keutuhan negeri ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Amin, benar. Bahkan mulai dari anak-anak kita sudah latih ya untuk membangun dan mencintai negeri ini dengan bakti kasih mereka, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Ya. Jadi nggak hanya tugasnya TNI Angkatan Udara aja. Ya, tugas bersama. Terlalu berat kalau kita sendiri. Iya, baik. Kalau begitu, ya terlalu berat kalau kita sendiri. Kita harus bersinergi gitu ya, bekerja sama. Bersama-sama, betul-betul. Baiklah kalau begitu, Kapten James, silahkan Kapten bisa memberikan salam berkat. Sekaligus mungkin juga dengan salam berkat bisa turut mendukung, mendoakan para pemirsa TVRI, termasuk juga kesatuan yang sampai hari ini masih terus mendukung keutuhan NKRI. Baik. Ya, silakan Kapten. Pemirsa di rumah, saya bersuka cita sekali bisa hadir untuk pemirsa sekalian. Saya mendoakan pemirsa bersama dengan keluarga, orang-orang yang pemirsa cintai, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam masa-masa yang sukar, walaupun dalam kegembiraan peringatan ulang tahun kita, proklamasi kita, tapi kita masih di masa-masa COVID-19 yang masih melanda bangsa dan negara kita. Kiranya damai, sejahtera, dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan juga keluarga, dan semua orang yang dicintai. Saya juga tak lupa menyapa para prajurit yang banting tulang, setia kepada bangsa dan negara, walaupun meninggalkan keluarga, karena banyak yang meninggalkan keluarga, tapi demi mengabdi kepada nusa dan bangsa, mereka tetap setia berdiri sebagai garda terdepan bangsa dan negara.
semangat, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan untuk tetap setia melayani bangsa dan negara yang kita cintai. Iya, dan jangan lupa pakai merdeka dong, Kapten. Merdeka. Iya. Salam merdeka. Wah, luar biasa. Waduh, nggak terasa nih kebersamaan kita sudah di penghujung waktu ini, Kapten James. Terima kasih sekali untuk sharing, bahkan juga tadi salam atau doa berkat yang juga disampaikan kepada teman-teman prajurit dan juga kita pemirsa TVRI Yogyakarta. Baiklah, sekali lagi terima kasih Kapten James. Salam dari kami, teman-teman TVRI dan juga pemirsa, untuk semua prajurit yang bertugas selalu sehat, panjang umur, dan selalu diberikan bakti kasih yang melimpah untuk terus bersinergi. Amin, terima kasih. Iya. Baiklah, pemirsa TVRI Yogyakarta, senang sekali kita dapat berjumpa dalam Pijar Kristen edisi kali ini. Tentu saja ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk setiap Anda pemirsa TVRI Yogyakarta yang selalu menyaksikan, bahkan menyimak dengan setiap program-program dari TVRI Yogyakarta. Saya Magdalena Krisinda beserta dengan kru yang bertugas juga mengaturkan terima kasih. Salam merdeka dan terus ikuti program TVRI Yogyakarta. Memang istimewa. Hei, aku Corona, virus yang terkenal jahat, akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu, sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong, lihat aku pandai bermain di benda-benda. Aku menunggu seseorang menyentuhku. Aku paling suka bermain dengan mereka, mudah sekali menempel di tangan. Kita akan punah. Yogyakarta, daerah istimewa yang kaya akan keunikan budaya, kuliner, dan wisata. Semua tersaji dalam Ragam Jogja. Saksikan setiap Sabtu jam 4:30 sore. Untuk itulah upaya pelestarian harus terus dilakukan demi tegaknya eksistensi bangunan cagar budaya. Hanya di TVRI Jogja, memang istimewa.